Ya, pada hari ini, pada video pertama, saya akan coba membahas tugas sistem komunikasi dua yang sudah saya berikan di kelas. Nah, pada kesempatan kali ini, penting untuk dibahas karena kemarin ternyata persepsi soal pengerjaan LBC ini masih ada yang agak berbeda. Nah, jadi di sini akan saya bantu jelaskan sedikit. Oke, teman-teman sekalian, kalau kalian ketahui, kita mengerjakan LBC, LBC kan benar block code. Jadi bagaimana input itu diusahakan akan sama outputannya. Lalu, yang perlu dicek di awal, jika kalian memiliki matriks nilai datar bernilai identitas dilengkapi dengan nilai pariti, itu maka nilai hanya atau matriks hanya itu akan bernilai pariti transfer dikali dengan nilai identitas. Nah, sedangkan singkat kita ubah warnanya. Cara ubah warnanya sedangkan Sedangkan jika kalian memiliki matriks D sama dengan P dikali I, maka nilai K yang akan kalian dapatkan adalah nilai identitas dikali dengan pariti transfer. Seperti itu. Nah, ini dasarnya dari mana, teman-teman? Mungkin kalau kalian masih ingat, di kelas sudah dibahas bahwa matriks D dikali dengan matriks H transpose itu harus bernilai 0. Sehingga formulanya berada di samping. Jadi silakan teman-teman memilih kalian lebih senang menggunakan persamaan pertama atau persamaan kedua. Nah, perlu diperhatikan lagi, kalian harus konsisten. Kalau dari awal kalian sudah menggunakan persamaan dua, berarti untuk di persamaan selanjutnya juga usahakan kalian menggunakan persamaan dua juga. Nah, yang membuat kita kemarin berbeda pengerjaan itu karena kalian awalnya menggunakan persamaan dua, tapi tiba-tiba di bagian B, C, itu menggunakan persamaan satu, sehingga hasilnya tidak linear. Nah, di sini coba kita bahas bersama. Jadi teman-teman sekalian, karena di sini ada ini sudah lebih mudah, saya jelaskan sedikit. Jadi kalau bentuknya sistemnya EBS ya, di sini kan ada persamaan 8,4. Nah, seperti yang kita ketahui, nilai 8 ini akan melakukan representasi atau merepresentasikan nilai dari kolomnya. Jadi kalau kita hitung, mungkin kita mulai dari yang nilai nilai 8 dulu kali ya. Nah, nilai 8 ini akan merepresentasikan uh, nilai code word atau keseluruhan. Dan itu juga bisa merepresentasikan nilai dari kolomnya. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, itu sudah sama. Sedangkan untuk nilai 4 ini itu akan merepresentasikan nilai uh, inputan. Jadi tadi yang 8 itu outputan, yang 4 ini akan melambangkan nilai inputan atau nilai message. Nah, nilai message ini akan merepresentasikan nilai barisnya. Di sini kan ada 4, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi sudah clear untuk soalnya. Selanjutnya di sini dibantu statement teman-teman bahwa nilai D-nya adalah PI. Berarti kalau PI sudah benar, kalian menggunakan persamaan 2. Tapi di kunci jawaban saya itu saya lampirkan persamaan 1 karena 1 dan 2 bisa sama-sama digunakan. Nah, kalian prefer yang mana silahkan. Tapi untuk yang poin yang pertama itu sebenarnya kan sudah dijelaskan di kunci jawaban. Jadi kita coba di persamaan kedua. Nah, kalian juga bisa sambil cross-check jawaban yang sudah kalian kirimkan. Nah, jadi kita akan mainnya di persamaan dua ya semuanya. Jadi untuk persamaan dua, kalian sudah mengetahui untuk matriksnya. Jadi kita pakai yang di atas. Nah, untuk nilai A di situ ditanyakan eh, ingin mencari nilai code word-nya jika nilai message kalian itu 1101. Jadi yang pertama kalian bisa lakukan adalah silakan tuliskan dulu rumus untuk nilai Q.
atau code word. Nilai U atau nilai code word itu didapatkan dari nilai message dikali dengan matriks generator, which is kalian bisa menuliskan nilai 1101 dikalikan dengan nilai generatornya. Nah, karena di jawaban kalian kemarin itu pakainya P dan I, jadi saya akan tuliskan sesuai dengan soal 1101 1011 0111 1110, lalu akan dibatasi dengan nilai pariti. Nilai, maksud saya nilai matriks identitas. Dengan maksud teman-teman, jadi kalau ada kekeliruan, akan saya bantu coba jelaskan maksudnya apa. Nah, di sini. Oke, sampai sini semuanya sudah paham ya. Jadi soal bisa tidak kita lihat lagi. Jadi yang harus kalian perhatikan bagaimana sih cara mendapatkan nilai code word atau nilai U ini dengan cara mengalihkan message dan generator. Nah, first of all, kalian harus ingat bahwa nilai message yang dikalikan dengan matriks identitas itu akan menghasilkan nilai message-nya juga. Jadi sepertinya itu tidak perlu dicari lagi karena nanti akan menghasilkan nilai 1101. Nah, kalau kalian masih penasaran, itu bisa kalian coba sendiri-sendiri. Caranya bagaimana? Ini saya bantu jelaskan. Jadi biar kalian tidak bingung, saya akan menggunakan beberapa warna. Warna kuning, kita akan mulai untuk mencari nilai code word pada bit pertama. Nah, untuk nilai kuning ini, warna kuning, sebentar, warna kuning itu akan dikalikan dengan nilai yang saya berikan ini juga ya. Nah, sorry. Itu akan dikalikan dengan ini sama yang ini. Identitas warnanya akan melambangkan perkaliannya. Kita identifikasi dulu biar tidak bingung. Warna hijau itu untuk di baris ketiga, lalu warna apa lagi nih? Biru identitas untuk baris keempat. Jadi gimana caranya? Pertama kalian silahkan mengalihkan yang ini dengan yang ini. Jadi tulis dulu ya untuk bit pertama. Jadi satu, pakai kali, pakai kurung pada umumnya bukan kurung sekut. Satu dikalikan, sebentar, sorry. Itu dikalikan dengan, nah itu ini pakainya perkalian dot ya. Terus disortkan dengan nilai, kita lihat yang pink dengan yang pink. Jadi kita fokus di kolom pertama dulu. Lalu 1 dikalikan 1, lalu disortkan dengan nilai 0 dikalikan 0, lalu disortkan dengan 1 dikalikan 1. Nah, sampai sini paham semuanya? Perlu kalian perhatikan bahwa yang pertama dikerjakan itu adalah, ini kan melambangkan nilai baris. Baris ini akan dikalikan dengan kolom. Jadi kerjakan satu-satu. Ini untuk kolom yang pertama. Jadi kita pakai yang pertama ini. Oke, bagaimana caranya? 1 dikali 1 kan hasilnya 1. Disorkan dengan 1 dikali 1, 1. Disorkan dengan 0 dikali 0 sama dengan 0. Disorkan dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, yang berbeda adalah operasi SOR. Karena operasi SOR itu adalah eksklusif OR. Jadi, dia tidak mau sama. Kalian harus memilih salah satunya. Jadi, kalau SOR 1 hasilnya 0, 0 di SOR 0 itu hasilnya 0. 1 di short 0 itu hasilnya 1, 0 di short 1 hasilnya adalah 1. Jadi dia eksklusif. Jadi 1 di shortkan 1 hasilnya 0. Lalu disortkan dengan nilai 0 disortkan 1 itu 1. 0 disort 1, 1. Oke. Nah, sampai sini sudah paham semuanya. Nah, coba kita kerjakan lagi ya. Berarti kita sekarang ada di kolom perkalian baris dikali kolom yang kedua. Oke. Nah, jadi ini kita
barisnya ini kolomnya ke bawah. Ya, kasih warna-warni biar kalian tidak bingung ya. Nah, jadi kita coba sekarang tuliskan ini berarti bit 2 ya. Bit 2 sama 6. 1 dikali 1 short. 1 dikali 0 short. 0 dikali 1 short. 1 dikali 1. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Oke, caranya gimana? Berarti 1 dikali 1, 1, disorkan dengan 1 dikali 0, 0, 0 dikali 1, 0, 1 dikali 1, 1. Berarti 1 short 0 itu 1, disorkan dengan 1, 1 short 1 adalah 0. Oke, selanjutnya kita ke bit yang ketiga. Nah, bit yang ketiga ini kita pakai warna ungu lagi deh. Warna ungu berarti ini barisnya, kolomnya adalah ke bawah sini. Ini akan untuk bit ketiga. Supaya bit ketiga kalian juga bisa sambil mengerjakan dan koreksi bila saya ada kesalahan. Berarti 1 dikalikan 0 disorkan dengan 1 dikalikan 1 disorkan dengan 0 dikalikan 1 disorkan dengan 1 dikalikan 1. 1 kali 0, 0 disorkan nilai 1 disorkan nilai 0 disorkan nilai 1. 0 disorkan 1, 1, 0 disorkan 1 sama dengan 1, 1 sama 1, 0. Nah, selanjutnya yang keempat nih, terakhir. Kita pakai hijau ya. Yang keempat, gimana caranya? Berarti ini adalah barisnya, kolomnya adalah ke bawah. Berarti kita akan mengerjakan bit 4. 1 dikalikan dengan nilai 1 disorkan dengan nilai 1 kali 1 disorkan dengan 0 dikali 1 disorkan dengan 1 dikali 0. Nah, sangat berwarna ya, tapi semoga kalian tidak bingung biar warnanya itu bisa mengidentifikasikan baris dan bit serta kolomnya. 1 dikali 1 itu hasilnya 1, 1 dikali 1 itu hasilnya 1 juga, 0 dikali 1 hasilnya 0, 1 dikali 1 hasilnya 0. Berarti hasilnya adalah 0, short 0 sama dengan 0. Sehingga pada saat kalian ditanyakan nilai, ini adalah finalnya ya, U sama dengan, nah jadi kita susun dari bit 1 kalian dapatnya 1, bit 2 0, bit 3-nya 0, bit 4-nya 0, lalu ditambahkan dengan yang ada di identitas 1, 1, 0, 1. Nah, silakan kalian cross check. Ini saya juga sambil lihat ya jawaban saya sebelumnya itu sebenarnya dapatnya adalah nilai 1101 1000. Jadi ini cuma dibedakan tempatnya. Karena tadi di awal kalian harus melakukan pemilihan. Kalian mau pakai persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, sampai sini sudah paham? Saya harap paham ya. Coba kita mengerjakan untuk soal berikutnya. Soal berikutnya apa sih? Soal berikutnya itu ditanyakan adalah tentukan matriks pariti. Nah, matriks pariti ini itu silakan kalian lihat di persamaan 1 dan 2. Karena tadi kita sudah sepakat kita akan pakai di persamaan 2, sehingga nilai H yang kita pakai adalah H sama dengan identitas dan pariti transpose. Itu didapatkan karena dari awal kalian itu sebenarnya pakainya persamaan matriks generatornya sama dengan P I. Jadi pada saat derivat pakainya I P transfer. Jadi jangan bingung, langsung tuliskan saja. Kalau identitas mah langsung ya. Jadi ini mohon diingat rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan parity transpose? Nah, tadi parity transpose itu didapatkan dari nilai ini. Karena tadi kita identifikasinya P, I. Nah, jadi yang awalnya dia bentukannya baris,
Silahkan kalian jadikan kolom. Jadi kalau dari sini, kita bisa lihat, kita nulisnya dari atas ke bawah. Berarti 1101, lalu di baris berikutnya bisa dilihat indikator warnanya ya, kalian. Menjadi 1011, lalu next apa tuh? 1011 terakhir 1234 ini 1111 Nah, coba kita lihat ya. Hasil sebelumnya itu di kunci jawaban saya itu saya pakainya variasi transport dulu, lalu matriks identitasnya. Sedangkan di sini kita pakainya identitas lalu variasi transport seperti itu. Jadi yang harus menjadi catatan bagi kalian semua bahwa kalau kalian awalnya pakai persamaan yang sudah kalian pilih, silahkan pakai yang itu terus karena itu akan berpengaruh seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai. Oke, D sudah clear ya teman-teman sekalian. Jadi saya agak jarang itu pakai whiteboard, jadi mohon maaf kalau agak berantakan ya. Lalu yang C ini kalian diminta bisa receiver menerima code word atau kata kode R sama dengan kita tulis dulu ya. Jadi usahakan kalau kalian lihat soal itu kalian sudah tahu apa sih yang diketahui dan apa yang perlu kalian cari seperti itu. Nolnya 1, 2, 3 ya. Sebentar. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karena tadi kita memang punya 8 kolom ya. Nah, selanjutnya di sini adakah kesalahan pada code word atau kata kode yang diterima dan jelaskan. Jadi bagaimana caranya? Seperti yang saya sudah sampaikan. Nah, nilai R ini sebenarnya itu adalah alat bantu kalian untuk mengetahui atau melakukan atau mencari yang mana kesalahannya. Apakah memang terjadi kesalahan atau terjadi sindrom di sana itu dengan cara kalian cukup melihat nilai yang memiliki bit satu saja. Nah, kalau dari sini kalian bisa identifikasi itu yang di sini, dan di sini. Berarti ada di bit 1, 2, 3, di 4, ke 5, dan ke 8. Jadi bagaimana cara mencarinya? Itu kalian harus identifikasi menggunakan nilai baris yang sudah kalian dapatkan di poin B tentunya. Jadi A, B, C itu kan berurut. Jadi kalau dari A kalian sudah keliru, B, C-nya juga otomatis akan salah karena kalian tidak menyesuaikan dengan persamaan seharusnya. Jadi kalian, karena kita memiliki berapa baris sebenarnya yang kita punya. Nah, tadi karena R itu melambangkan untuk kolom, berarti kita mencari nilai baris. Nilai baris siapa di sini? Kita punya baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, karena saya tidak hafal, saya bantu tulis ya teman-teman sekalian. Untuk baris 1 itu kita pakai 1000, 1101. Nah, sedangkan untuk baris 2 kita punya nilai baris 2 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Ini baris 2 yang ini. Terus baris 3 kita punya ini baris 3 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Oke, coba kita di baris 4 ya. Kalian juga bisa sambil nyoba ya, baris 4 itu pakai ini. Berarti 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Oke, sampai sini masih ingat ya. Jadi, karena tadi kita sudah melakukan identifikasi, kita hanya akan mementingkan nilai yang memiliki bit 1, jadi kalian bisa melakukan identifikasi di awal.
Yang mana sih bit keempat, 5, dan 8-nya? Kita hitung 1, 2, 3, 4 berarti yang ini, dan yang ini. Kalau yang ini berarti bit keempat 1, 2, 3, 4, 5, dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, dan 8. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Nah, kalian langsung melakukan identifikasi menggunakan nilai sortnya. Jadi di sini baris satu, kita cerita satu-satu ya. 1 dikalikan 0 disortkan dengan nilai 1 dikalikan 1 disortkan dengan nilai 1 dikali 1. Itu hasilnya adalah 0 sort 1 sort 1 sama dengan nilai 0. Oke. Nah, kalau kalian masih bingung, coba kita ganti indikator warnanya ya. Nah, kita sekarang berada di baris 2. Tadi kita sudah memiliki nilai R, atau untuk mencari simptom ini sudah diketahui bahwa nilai yang menjadi kata kodenya itu adalah 00011001. Jadi kalian dari nilai R itu akan mencari nilai yang memiliki bit 1. Nah, bit satunya itu kebetulan ada di sini, dan di sini. Sehingga di baris 2, kalian sesuaikan untuk di bit 4, 5, dan 8. Ini kan bit 1, 2, 3, 4. Yang ini, 5 ini, sama 8. Jadi sekarang kalian silahkan kalikan 1 dikali 0 disorkan dengan nilai 1 dikali 1 disorkan dengan nilai 1 dikali 1. Nah, ingat kalau dia kali biasa itu seperti pada umumnya, kalau 1 dikali 0 ya hasilnya 0, 1 dikalikan 1 ya hasilnya 1, 1 dikalikan 1 hasilnya 1. Yang beda hanya di nanda sort ini, karena dia eksklusif OR. 0 XOR 1 itu 1, disorkan dengan nilai 1 itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu bisa dikerjakan lagi, berarti kita punya nilai 1 dikalikan 0 disorkan dengan 1 dikalikan 0 disorkan dengan 1 dikalikan 1. Nah, 1 dikalikan 0 itu hasilnya 0, 1 dikalikan 0 itu hasilnya 0, 1 dikalikan 1 hasilnya 1, 0 disorkan 0 itu 0, disorkan 1 sama dengan 1. Lalu selanjutnya kita punya 1 dikalikan 1 disorkan dengan nilai 1 dikalikan 1 disorkan dengan nilai 1 dikalikan 0. 1 sort 1 sort 0 sama dengan 0 sort 0 sama dengan 1. Nah, 1 sort 1 itu 0, 0 disorkan 0 itu adalah 0. Mohon maaf, gitu ya. Jadi secara tidak langsung nilai dari soal itu ditanyakannya adalah soal adakah kesalahan pada keyword. Jadi kalian bisa menuliskan nilai, saya tulisnya di sini ya. Sindrom yang kalian dapatkan adalah 0,010. Nah, seperti yang kita ketahui kalau dia tidak semuanya 0, maka akan terjadi kekeliruan. Kekeliruannya gimana cara menjelaskannya? Karena kita diminta menjelaskan ya teman-teman sekalian. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka akan terjadi yang namanya kesalahan. Nah, dari titik ini, sindrom ini 0010, silakan kalian cari dia berada di kolom berapa sih sebenarnya. Nah, dia bukan baris karena kalau jadi kita nyarinya tuh menurun ke bawah ya, menurun ke bawah. Kita cari di bagian B. 0010. 100 bukan 00100 bukan 0010, berarti dia ada di sini. Kesalahannya ada di kolom 3. Nah, mungkin paham? Oke, next. Jelas, yes. Kita akan mencari nilai demin. Nah, untuk demin dan lain sebagainya ini silahkan kalian hafalkan saja ya. Nah, kalau untuk mencari demin itu adalah mencari nilai 1
yang berada uh, pada matriks matriks kalian ya. Silakan kalian cari. Kalau di sini kan kita punya 1, 2, 3, 4. Ada 4 nilai 1, 1, 2, 3, 4. Sebentar. 1, 2, 3, 4. Ini juga 4. 1, 2, 3, 4. Ini juga ada 4. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Ini juga 4. Jadi silakan kalian mau cari di B atau di H sama. Jadi kita bisa tahu bahwa nilai D-nya itu adalah 4. Di mana kita akan mencari per baris dari 1, 2, 3, 4 dan ada 4 baris, ada berapa nilai bit satunya. Nah, tadi semuanya adalah bernilai 4, sehingga kita langsung memilih nilai 4 saja. Nah, misal di suatu contoh atau pengerjaan soal nanti bit satunya itu beda-beda, misal ada yang 5, 3, dan lain sebagainya, silahkan pilih yang terbanyak saja. Lalu selanjutnya kita mencari nilai error deteksinya. Nilai error deteksi itu dilambangkan dengan nilai E, di mana rumusnya adalah D-min dikurang 1, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3 bit. Jangan lupa nulis 3 bit ya. Nah, di sini juga 4 bit, karena kita memang mainnya di area bit. Lalu selanjutnya kita mencari berapa sih yang dia bisa koreksi. Rumusnya itu disimbolkan dengan T, T sama dengan D-min dikurang 1/2, yaitu 4/1, 4 dikurang 1 dibagi 2. Jadi 3/2 itu hasilnya adalah 1,5 bit, tapi 1,5 bit tidak ada. Jadi silahkan kalian mengambil nilai 1 bit saja. Seperti yang saya jelaskan di kelas, kesaktian keperbisaan dari koreksi ini dia biasanya bisa 1 saja, sehingga kita pakainya 1. Nah, eh, jadi nilainya adalah 1 bit. Jadi secara keseluruhan kalau kita sesuaikan dengan kunci jawaban yang sudah saya berikan sebelumnya, sebenarnya itu sama saja teman-teman sekalian. Sebentar, ini kunci jawaban. Dan kita skip layar dulu. Bukan yang itu, tadi kita pakai yang ini. Nah, kalau yang bagian A, tadi karena kita tidak pakai persamaan yang sama, kita dapatnya itu adalah 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Nah, itu bisa dibalik dari ini, bentar, dibalik dari ini, kok ini ke sini, gitu ya. Jadi dia sama saja 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Oke, tidak ada bedanya ya. Nah, di B, karena kita tadi pakai persamaan 2, kalau di jawaban yang ini, ya di jawaban saya awalnya pakai persamaan 1, jadi komposisinya beda. Ada yang identitas dulu, lalu ada yang pariti ditranspos seperti itu. Sama juga untuk nilai C-nya, itu sama-sama. Ternyata benar, dia beradanya di kolom ketiga. Mana tadi C-nya? Ini kan kalau pakai persamaan 2 berarti 0010. Untuk di persamaan yang saya kerjakan itu yang awal 0111 itu juga di kolom ketiga. Lalu nilai B-nya itu sama, ada yang 4 bit, ada yang 3 bit, dan 1 bit. Nah, mungkin itu saja guys penjelasannya. Semoga kalau LBC kalian sudah paham. Yang perlu kalian perhatikan adalah komponen penyusun nilai output dan inputnya. Bagaimana sih cara menggambar semacam blok uh, encoder dan lain sebagainya. Nah, nanti akan dibahas di slide berikutnya. Terima kasih semuanya perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.